Seorang asisten rumah tangga merasa tidak enak badan di perjalanan menuju tempat kerja dan dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit. Lalu sang pengusaha pergi mencarinya untuk membantunya. Ardian masuk ke koridor UGD masih mengenakan jas lengkap. Dia menemukan Sinta membungkuk di kursi plastik biru dengan seragam kerja yang kusut dan basah oleh keringat. Sinta mengangkat matanya dengan terkejut melihat Ardian di sana. Keheningan terasa berat di antara mereka di tengah kebisingan rumah sakit, dipenuhi rasa khawatir dan malu. Sementara Ardian berusaha memahami mengapa dia meninggalkan segalanya untuk berlari ke sini. Dia tidak bisa menemukan penjelasan logis mengapa dia meninggalkan rapat paling penting kuartal ini, membiarkan para eksekutif Jepang menunggu di ruang rapat hanya karena menerima telepon yang memberitahukan bahwa Sinta pingsan di halte bus. Ardian menarik napas dalam-dalam, memperhatikan perempuan yang membungkuk di kursi plastik biru itu, seragam kerja yang kusut menempel di punggungnya karena keringat, dan merasakan sesak di dada yang tidak bisa dia namai. "Sinta," katanya, suaranya keluar lebih pelan dari yang dia maksudkan. "Kamu membuatku takut setengah mati." Sinta semakin mengeratkan jari-jari tangannya yang saling bertautan, tanpa bisa menatapnya. "Saya tidak mau merepotkan, Pak Ardian. Cuma pusing biasa." "Sudah mau hilang kok." Suaranya keluar lemah, nyaris tak terdengar, di tengah kebisingan koridor rumah sakit. Ardian melangkah ke samping, mencoba menangkap ekspresi wajahnya lebih jelas. "Merepotkan? Sinta? Kamu pingsan sendirian di jalan. Itu bukan merepotkan, itu serius." Sinta memejamkan matanya beberapa detik, melawan gelombang mual yang masih terasa. Bau desinfektan bercampur dengan udara pengap rumah sakit tidak membantu sama sekali. "Dokter bilang cuma tekanan darah rendah. Sebentar lagi saya sudah bisa pulang dan kembali bekerja." Ardian mengerutkan dahi, menyadari bagaimana Sinta menghindari tatapannya, bagaimana dia tampak lebih kecil di kursi itu, lebih rapuh dari yang pernah Ardian sadari selama 3 tahun Sinta bekerja di rumahnya. "Kamu sudah diberi obat? Sudah diperiksa?" Sinta mengangguk pelan. "Sudah dipasang infus, disuruh menunggu sebentar." "Saya baik-baik saja, sungguh." Tapi kata baik-baik saja tidak cocok dengan wajahnya yang pucat menakutkan, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang baru sekarang Ardian perhatikan, dengan cara Sinta menopang tubuhnya sendiri seolah-olah bisa runtuh kapan saja. "Kenapa kamu tidak menelepon saya sebelum berangkat dari rumah kalau memang sudah merasa tidak enak badan?" "Karena Pak Ardian ada jadwal penting." Sinta menyela, akhirnya menatapnya. "Saya tahu ada rapat dengan para investor. Tidak mungkin saya mengganggu hanya karena hal sepele saya sendiri." Kejujuran mentah dari kata-kata itu menghantam Ardian seperti sebuah pukulan. Selama bertahun-tahun, Sinta telah menjadi kehadiran yang konstan namun sunyi dalam hidupnya. Datang pagi-pagi, bekerja tanpa suara, membuat semuanya sempurna, dan pulang tanpa pernah meminta apapun selain gaji di akhir bulan. Ardian tidak pernah berhenti untuk memikirkan apa yang terjadi pada Sinta setelah dia melewati pintu rumahnya. "Sinta, lihat saya," pintanya, membungkuk agar sejajar dengan matanya. "Ini bukan hal sepele. Kamu jelas-jelas kelelahan. Sudah berapa lama kamu tidak makan dengan benar?" Pertanyaan itu menangkapnya lengah. Sinta mencoba mengingat kapan terakhir kali dia makan dengan lengkap. "Saya minum kopi tadi pagi, cuma kopi." "Dan kemarin?" Sinta mengalihkan pandangannya lagi. "Kemarin saya pulang larut. Harus menyiapkan makan malam untuk adik saya dan membantu mengerjakan PR-nya. Akhirnya saya cuma makan sepotong mie instan sisa." Ardian merasakan sesuatu bergejolak di perutnya. "Dan kemarin lusa?" "Pak Ardian, Bapak tidak perlu khawatir soal itu. Saya bisa mengurus diri sendiri." "Jawab pertanyaan saya, Sinta." Nada tegas namun lembut itu membuatnya menyerah. "Kemarin lusa saya tidak makan malam. Adik saya lapar dan makanan hanya cukup untuk 1 piring.
Dia sedang masa pertumbuhan, butuh makan yang cukup. Pengakuan itu keluar seperti bisikan, syarat dengan rasa malu. Ardian memejamkan matanya sejenak, memproses informasi itu. Perempuan yang merawat rumahnya, yang menyiapkan makanannya, yang memastikan dia tidak pernah kekurangan apapun, secara harfiah sedang kelaparan demi memberi makan keluarganya. Sudah berapa lama ini berlangsung? Tidak selalu kok. Sinta membela diri dengan cepat. Cuma kalau agak ketat di akhir bulan. Saya juga bekerja di tempat lain, tapi kadang gajinya telat. Ardian tahu Sinta punya pekerjaan lain, tapi tidak pernah bertanya lebih rinci. Dia selalu berasumsi gaji yang dibayarkannya sudah cukup, bahwa Sinta menambah penghasilan karena pilihan, bukan karena kebutuhan. Tempat lain apa saja? Saya membersihkan rumah Bu Yuni 3 kali seminggu, dari jam 6 sampai jam 10 malam, dan membersihkan klinik Dr. Surya setiap hari Sabtu. Kadang-kadang saya ambil kerjaan setrika tambahan di rumah. Ardian menghitung dalam benaknya. Sinta bekerja di rumahnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, 5 hari seminggu. Setelah itu pergi ke pekerjaan lain sampai jam 10 malam. Hari Sabtu bekerja di klinik. Hari Minggu menyetrika pakaian di rumah. Kapan kamu istirahat? Pertanyaan itu keluar lebih sebagai pernyataan ngeri daripada rasa ingin tahu. Minggu sore, kalau tidak ada cucian yang harus disetrika, dan saya tidur sekitar 5 jam setiap malam, sudah cukup kok. Sinta mencoba tersenyum seolah semua itu normal dan wajar. 5 jam. Sinta, ini bukan hidup, ini bertahan hidup. Saat itu, seorang dokter mendekat dengan papan klip di tangan. Sinta Rahayu. Sinta mengangkat tangannya pelan. Dokter itu memeriksa kertas-kertasnya dengan cepat. Hasil pemeriksaan menunjukkan anemia berat, dehidrasi, dan tanda-tanda stres fisik yang ekstrim. Kami akan memperbolehkan ibu pulang, tetapi sangat penting untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan dan terutama memperbaiki pola makan serta mengurangi ritme kerja. Kalau terus seperti ini, episode berikutnya bisa lebih parah. Sinta mengangguk, tetapi Ardian menyadari bahwa Sinta tidak benar-benar menyerap betapa seriusnya apa yang dikatakan dokter. Bagi Sinta, itu hanyalah satu lagi rintangan yang harus diatasi. Dokter, Ardian menyela. Dia perlu dirawat inap, menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dokter itu mengamatinya sejenak, berusaha memahami hubungan antara mereka berdua. Tidak perlu rawat inap, tetapi istirahat total setidaknya 1 minggu dan pendampingan nutrisi. Ketika dokter menjauh, Sinta mencoba berdiri. Sudah, saya sudah boleh pulang. Terima kasih sudah datang, Pak Ardian, tapi sekarang Bapak bisa kembali ke urusan Bapak. Ardian memegang lengannya dengan lembut, mencegahnya berdiri. Kamu tidak kemana-mana dulu. Dan saya sudah membatalkan semua jadwal saya. Sinta membelalakan matanya. Dibatalkan? Tapi rapat dengan orang Jepang itu. Bisa menunggu. Kamu tidak bisa. Ardian berdiri dan mengulurkan tangannya untuk membantunya. Ayo kita keluar dari sini. Kamu perlu makan sesuatu sekarang juga. Saya tidak punya uang untuk makan di luar. Sinta mengakui, suaranya nyaris tak terdengar. Kalimat itu menghantam Ardian seperti tamparan di wajah. Selama bertahun-tahun, dia menghabiskan lebih banyak uang untuk 1 kali makan daripada yang Sinta terima dalam seminggu. Saya yang bayar. Jangan dibantah. Mereka berjalan pelan menyusuri koridor. Ardian memperhatikan bagaimana Sinta bergerak dengan hati-hati, seolah setiap langkah membutuhkan usaha yang disengaja. Di parkiran, Ardian membukakan pintu penumpang untuknya. Sinta ragu-ragu. Pak Ardian, saya tidak mau mengotori mobil. Seragam saya. Masuk ke mobil, Sinta. Nadanya tidak mengizinkan bantahan.
Selama perjalanan menuju sebuah warung makan terdekat, keheningan terasa berat. Ardian menyetir tenggelam dalam pikirannya, mencoba memproses semua yang telah dia ketahui. Sinta menatap keluar jendela, tersesat dalam kekhawatirannya sendiri. Adik saya pasti sedang bertanya-tanya saya di mana, gumamnya. Berapa umurnya? 15 tahun, baru masuk kelas 1 SMA. Dia anak yang baik, tapi butuh pengawasan. Lingkungan tempat kami tinggal. Sinta tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Ardian mengerti. Orang tua kalian? Ibu saya meninggal 3 tahun lalu. Kanker. Ayah saya pergi dari rumah waktu saya umur 12 tahun. Sejak itu cuma saya dan Fajar. Kesederhanaan cara Sinta menceritakan kehidupan penuh tanggung jawab Dini dan kehilangan itu mengesankan Ardian. Tidak ada rasa mengasihani diri sendiri, hanya penerimaan yang pasrah. Di warung makan, tempat sederhana tapi bersih, Ardian memesankan makanan lengkap untuknya. Nasi, lauk ayam, sayur, sambal, dan es teh manis. Sinta makan pelan-pelan pada awalnya, seolah takut akan merasa mual lagi, tetapi secara bertahap selera makannya kembali. Ardian mengamati setiap suapan, merasakan campuran lega dan rasa bersalah. Sudah lebih baik? Sinta mengangguk, sedikit warna kembali ke wajahnya. Jauh lebih baik. Terima kasih. Sinta, saya perlu bertanya sesuatu dan saya ingin kamu jujur. Sinta berhenti makan, waspada. Kamu sering merasa tidak enak badan? Sakit kepala? Pusing? Lemas? Sinta ragu sebelum menjawab. Kadang-kadang. Tapi saya kira itu cuma kelelahan biasa. Ini bukan biasa. Semua ini tidak normal. Ardian mencondongkan tubuhnya ke depan. Kenapa kamu tidak pernah minta tolong kepada saya? Kasbon, kenaikan gaji? Bapak sudah membayar saya jauh di atas standar kebanyakan orang. Saya tidak punya hak untuk meminta lebih. Masalah saya ya masalah saya, bukan masalah Bapak. Ardian menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Kamu bekerja di rumah saya setiap hari, merawat barang-barang saya, makanan saya, hidup saya. Bagaimana mungkin masalahmu bukan masalah saya juga? Sinta menatapnya terkejut. Dalam 3 tahun, ini adalah percakapan paling pribadi yang pernah mereka lakukan. Saya selalu berusaha tidak mencampurkan urusan, menjaga tetap profesional. Dan kamu berhasil. Berhasil begitu baik sehingga saya bahkan tidak menyadari bahwa kamu sedang membunuh diri sendiri dengan bekerja. Kepahitan dalam suaranya terasa jelas. Ini berakhir hari ini. Maksudnya bagaimana? Kamu akan berhenti bekerja di tempat-tempat lain. Saya akan menaikkan gajimu untuk mengompensasinya, dan kamu akan menjalani perawatan medis yang layak. Sinta hampir tersedak es tehnya. Pak Ardian, saya tidak bisa menerima itu. Itu namanya sedekah. Ini bukan sedekah. Ini keadilan. Ini yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama. Ardian mengambil serbet dan membersihkan tangannya dengan gerakan yang presisi. Kamu efisien, berdedikasi, bisa dipercaya. Nilaimu jauh lebih besar dari apa yang saya bayarkan. Tapi pekerjaan-pekerjaan lain itu, kalau saya tinggalkan sekaligus, orang-orang itu tidak punya asisten rumah tangga. Mereka akan mencari jalan. Kamu bukan penanggung jawab kehidupan semua orang. Sinta terdiam, memproses tawaran itu. Terlalu menggoda, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dan kalau Bapak menyesal? Kalau Bapak merasa ini tidak sepadan? Saya tidak akan menyesal. Keyakinan dalam suaranya tidak tergoyahkan. Tapi saya punya satu syarat. Sinta menatapnya dengan cemas. Apa? Kamu akan tinggal di rumah saya.
Apa? Suaranya keluar lebih keras dari yang dimaksudkan, membuat beberapa orang menoleh. Saya punya kamar pembantu yang tidak pernah dipakai. Lebih besar dari banyak apartemen. Kamu dan adikmu bisa tinggal di sana. Jadi kamu tidak perlu buang waktu di perjalanan. Dan saya bisa memastikan kamu makan dengan benar. Sinta menggelengkan kepalanya dengan keras. Itu terlalu berlebihan. Saya tidak bisa menerima. Apa kata orang nanti? Orang yang mana? Teman-temanmu? Keluargamu? Mereka akan berpikir. Sinta tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Berpikir apa? Bahwa saya membantu seorang karyawan yang berdedikasi? Bahwa saya punya tanggung jawab sosial? Ardian mencondongkan tubuhnya lebih ke depan. Sinta, saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Yang saya pedulikan adalah apa yang terjadi padamu. Intensitas tatapannya membuat jantung Sinta berdetak lebih cepat dengan cara yang aneh. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang melampaui kekhawatiran seorang majikan terhadap pekerja rumah tangganya. Saya perlu berpikir, katanya, suaranya gemetar. Saya perlu bicara dulu dengan Fajar. Baiklah, tapi selama kamu berpikir, kamu harus istirahat. 1 minggu, seperti kata dokter, tanpa bekerja. Dan rumah Bapak? Siapa yang akan? Saya bisa mengurus sendiri atau menyewa orang sementara. Yang penting sekarang kamu pulih dulu. Ketika mereka selesai makan, Ardian bersikeras mengantarnya pulang. Perjalanan menuju lingkungan tempat tinggal Sinta menjadi sebuah pengungkapan. Jalan-jalan semakin sempit, bangunan-bangunan semakin sederhana, infrastruktur semakin buruk. Ketika mereka berhenti di depan sebuah rusunawa berblok-blok abu-abu, Ardian lebih memahami kenyataan hidup Sinta. Di sini, katanya, menunjuk salah satu blok. Unit 203, lantai 2. Ardian mematikan mesin. Saya ikut naik. Tidak perlu, Pak Ardian, dari sini saya bisa sendiri. Saya ingin bertemu adikmu dan saya ingin melihat apakah kamu punya persediaan makanan di rumah. Sinta tidak punya tenaga untuk membantah. Mereka menaiki tangga beton yang terkelupas, melewati koridor yang remang-remang. Apartemen itu kecil tapi rapi. 2 kamar tidur mungil, sebuah ruang tamu yang juga berfungsi sebagai dapur, 1 kamar mandi. Semuanya sangat bersih tetapi jelas terlihat sudah usang dimakan waktu. Fajar duduk di sofa mengerjakan PR matematika. Dia seorang remaja kurus, dengan mata ekspresif yang sama seperti kakaknya, tetapi ada kekerasan dini di wajahnya yang Ardian kenali sebagai akibat dari masa kecil yang sulit. Fajar, ini Pak Ardian, majikan kakak. Sinta memperkenalkan mereka. Remaja itu berdiri, mengulurkan tangan dengan sopan. Senang bertemu, Pak. Ardian menjabat tangannya, memperhatikan kekuatan jabatan itu, tatapan matanya yang langsung. Senang bertemu denganmu juga, Fajar. Kakakmu sering bercerita tentang kamu. Sementara mereka berbincang, Ardian diam-diam mengamati apartemen itu. Kulkas berukuran kecil dan ketika Sinta membukanya untuk mengambil air minum, Ardian melihat isinya hampir kosong. Beberapa buah-buahan yang sudah layu, sisa nasi, susu yang hampir habis. Sinta, panggilnya ketika Sinta kembali dari dapur. Bisa bicara sebentar secara pribadi? Mereka pergi ke kamar Sinta, sebuah ruangan yang nyaris tidak muat untuk tempat tidur single dan lemari pakaian kecil. Persediaan makanan di sini tidak cukup untuk 2 hari, katanya tanpa basa-basi. Sinta menghela napas, duduk di tepi tempat tidur. Saya mau belanja besok setelah terima bayaran dari Bu Yuni. Dengan uang apa? Kalau kamu tidak bekerja hari ini, kamu tidak akan dibayar. Kenyataan situasi itu menghantamnya. Sinta benar-benar tidak punya cara untuk membeli makanan sampai menerima pembayaran minggu depan.
Saya akan cari jalan, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Ardian. Ardian mengeluarkan dompet dari sakunya dan mengambil beberapa lembar uang. Ini untuk belanja hari ini. Sinta memandang uang itu seolah-olah itu sesuatu yang terlarang. Saya tidak bisa menerima. Bisa dan harus menerima. Anggap saja ini kasbon dari gaji barumu. Ardian meletakkan lembaran uang itu di tangan Sinta, menutup jari-jari Sinta di atas uang itu. Dan besok saya akan menjemputmu untuk pergi ke dokter. Kamu akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Pak Ardian. Jangan dibantah, Sinta. Kamu hampir pingsan di depan saya hari ini. Saya tidak akan berpura-pura tidak melihatnya. Ketika Ardian pergi, Sinta berdiri terpaku di tengah ruang tamu, menggenggam uang itu, berusaha memproses semua yang telah terjadi. Fajar mendekat. Kak, majikan macam apa itu? Dia kelihatan benar-benar peduli sama kakak. Sinta menatap adiknya tanpa tahu harus menjawab apa. Dia sendiri juga tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Hari-hari berikutnya, Ardian menepati setiap janjinya, membawa Sinta ke dokter, membayar semua pemeriksaan, memastikan Sinta mendapatkan obat-obatan dan suplemen vitamin. Ardian mengunjunginya setiap hari, selalu membawa makanan atau menanyakan apakah Sinta membutuhkan sesuatu. Fajar mengamati semuanya dengan rasa penasaran yang semakin besar. Pada kunjungan keempat, Fajar menarik Ardian ke samping. Boleh saya tanya sesuatu? Tentu. Kenapa Mas melakukan semua ini untuk kakak saya? Bukan berarti saya tidak berterima kasih, tapi ini aneh. Majikan biasanya tidak sepeduli ini. Ardian terdiam sejenak. Itu adalah pertanyaan yang dia sendiri terus-menerus tanyakan pada dirinya. Kakakmu orang yang istimewa, Fajar. Dia merawat semua orang, tapi lupa merawat dirinya sendiri. Seseorang harus merawatnya. Dan Mas mau jadi orang itu? Pertanyaan langsung dari remaja itu membuatnya tak siap. Ya. Saya rasa begitu. Fajar mengangguk seolah semua itu masuk akal. Kakak juga suka sama Mas, cuma belum sadar. Di akhir minggu itu, Sinta terlihat jauh lebih baik. Warna telah kembali ke wajahnya. Dia bisa berjalan tanpa pusing. Nafsu makannya sudah normal. Ardian datang pada suatu sore hari Jumat dengan sebuah tawaran yang pasti. Saya sudah memutuskan soal posisi di perusahaan saya, katanya, duduk di sofa kecil di ruang tamu. Posisi apa? Fajar bertanya penasaran. Ardian menatap Sinta. Belum cerita ke dia? Sinta menggeleng. Saya masih berpikir. Posisi apa? Fajar mendesak. Saya menawarkan kakakmu jabatan staf administrasi di perusahaan saya. Gaji 3 kali lipat dari yang sekarang. Tunjangan lengkap, jam kerja kantor. Mata Fajar membelalak. Serius? Kak Sinta, kenapa belum diterima? Karena ini rumit, jawab Sinta. Ini tidak rumit, Ardian membantah. Ini adalah kesempatan, dan saya tidak menerima kata tidak sebagai jawaban. Ardian berdiri, berjalan menuju jendela kecil yang menghadap ke halaman rusunawa. Kalian berdua akan keluar dari sini. Kalian akan tinggal di rumah yang layak, di lingkungan yang aman. Fajar akan sekolah di sekolah swasta. Sinta akan punya karir, bukan sekadar pekerjaan. Dan sebagai imbalannya, Sinta bertanya dengan curiga. Ardian berbalik menghadapnya. Tidak ada imbalan. Ini investasi terhadap potensi kalian. Tidak ada orang yang melakukan ini tanpa menginginkan sesuatu. Saya memang menginginkan sesuatu, akunya. Saya ingin kalian punya kehidupan yang lebih baik.
Saya ingin kamu tidak perlu lagi memilih antara makan atau membayar tagihan. Saya ingin Fajar mendapatkan kesempatan yang layak dia dapatkan. Ardian berhenti sejenak. Dan saya ingin kamu ada di dekat saya. Pengakuan itu menggantung di udara, syarat dengan makna. Sinta merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ardian, saya tahu ini aneh. Saya tahu ini mungkin terlihat tidak pantas, tapi hari-hari ini, selama merawatmu, saya menyadari sesuatu. Ardian mendekatinya. Saya sudah terbiasa dengan kehadiranmu, bukan hanya sebagai asisten rumah tangga, tapi sebagai manusia. Kamu membuat rumah saya terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Fajar berdeham. Sepertinya saya mau bikin mie instan dulu, katanya, berdiri dan pergi ke dapur, memberikan privasi untuk mereka berdua. Sinta berdiri, gugup. Ini tidak mungkin berjalan baik. Kita terlalu berbeda. Memang. Kamu lebih kuat, lebih bertekad, lebih murah hati daripada saya. Kamu membuatku ingin menjadi orang yang lebih baik. Ardian menyentuh wajahnya dengan lembut. Sinta, saya tidak memintamu untuk memutuskan tentang kita sekarang. Saya memintamu untuk menerima kesempatan ini. Sisanya kita cari tahu bersama. Sinta memejamkan matanya saat merasakan sentuhannya, merasa terombang-ambing antara ketakutan dan keinginan. Bagaimana kalau ini tidak berhasil? Bagaimana kalau saya tidak bisa beradaptasi dengan duniamu? Maka kita akan menemukan cara untuk membuatnya berhasil. Tapi kamu tidak akan tahu kalau tidak mencoba. Sinta membuka matanya, bertemu dengan tatapan Ardian. Ada ketulusan di sana, tetapi juga kerentanan. Ardian mengambil risiko yang sama besarnya dengan Sinta. Baiklah, bisiknya. Saya terima. Senyum yang merekah di wajah Ardian bagaikan matahari terbit. Ardian menariknya ke dalam pelukan, memeluknya seolah Sinta adalah hal paling berharga di dunia. Kamu tidak akan menyesal, janjinya di dekat rambut Sinta. Saya akan membuatmu bahagia. 2 minggu kemudian, Sinta dan Fajar pindah ke sebuah rumah 3 kamar tidur di sebuah perumahan kelas menengah. Tidak semewah rumah Ardian, tetapi ada halaman, garasi, dan keamanan yang memadai. Fajar didaftarkan di sebuah sekolah swasta terdekat. Sinta mulai bekerja di perusahaan, awalnya sebagai staf administrasi, tetapi dengan janji jenjang karir. Bulan-bulan pertama adalah masa adaptasi. Sinta belajar dengan cepat, membuat rekan kerja dan atasan terkesan dengan dedikasi dan efisiensinya. Ardian menjaga jarak profesional di kantor, tetapi perhatiannya terlihat jelas bagi siapapun yang mengamati, bunga di meja Sinta tanpa alasan khusus, makan siang yang diperpanjang untuk membahas proyek, tatapan yang berlangsung lebih lama dari seharusnya. Di luar pekerjaan, mereka mulai saling mengenal secara nyata. Makan malam bersama, percakapan panjang, jalan-jalan bersama Fajar. Ardian menemukan bahwa Sinta memiliki selera humor sarkastis ketika merasa nyaman, bahwa Sinta suka film-film lama, bahwa Sinta bermimpi kuliah di fakultas keguruan. Sinta menemukan bahwa di balik tampilan eksekutif yang tangguh, Ardian sebenarnya kesepian, tidak percaya diri dalam hubungan, dan takut tidak cukup baik bagi orang-orang yang dicintainya. Pertama kalinya mereka berciuman adalah pada malam hujan, 3 bulan setelah kepindahan. Mereka sedang di ruang tamu rumah baru, menonton film ketika listrik padam. Mereka menyalakan lilin, dan dalam cahaya keemasan yang menari-nari, ketegangan yang telah tumbuh di antara mereka akhirnya meledak. Ciuman itu ragu-ragu di awal, kemudian mendesak, dipenuhi berbulan-bulan hasrat yang tertahan. Ketika mereka berpisah, terengah-engah, Ardian menyandarkan dahinya ke dahi Sinta. Saya sudah menunggu ini sejak lama. Saya juga, akunya, tapi saya takut. Takut apa? Merusak segalanya. Tidak cukup baik untukmu. Ardian memegang wajahnya dengan kedua tangan.
Kamu lebih dari cukup. Kamu adalah segalanya. Mereka berpacaran selama setahun sebelum Ardian melamarnya. Itu terjadi saat makan malam sederhana di rumah, dengan Fajar hadir. Tidak ada restoran mewah atau gestur berlebihan. Hanya Ardian berlutut di ruang tamu tempat mereka telah menonton begitu banyak film bersama, dengan sebuah cincin sederhana tapi indah, bertanya apakah Sinta mau membangun kehidupan bersamanya. Sinta menangis, tertawa, mengucapkan ya di sela isak tangis. Fajar bertepuk tangan, berteriak bahwa sudah waktunya. Pernikahan itu digelar sederhana, hanya keluarga dekat dan sahabat. Sinta mengenakan kebaya putih sederhana namun anggun, Ardian mengenakan jas biru dongker, warna yang sama dengan yang dipakainya pada hari ketika menemukan Sinta di rumah sakit. Selama upacara akad, ketika mereka mengucapkan janji, keduanya teringat perjalanan yang telah mereka tempuh, dari kursi plastik biru di rumah sakit hingga pelaminan, dari asisten rumah tangga dan majikan menjadi suami dan istri. Namun kehidupan, seperti biasa, menyimpan tantangan. 6 bulan setelah pernikahan, Sinta mulai merasakan mual di pagi hari. Tes kehamilan mengkonfirmasi apa yang keduanya duga dan harapkan. Kehamilan itu berjalan tenang namun penuh perhatian. Ardian protektif luar biasa, tidak membiarkan Sinta bekerja keras, mengontrol pola makannya, menemani setiap kunjungan ke dokter. Rizky lahir sehat, bayi yang gemuk dan murah senyum yang membawa kebahagiaan penuh ke dalam rumah. Ardian adalah ayah yang luar biasa menyayangi anaknya. Bangun dini hari untuk membantu menyusui. Mengganti popok tanpa mengeluh. Menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada sumbang yang membuat Sinta tertawa. Tetapi ketika Rizky menginjak usia 2 tahun, perusahaan Ardian menghadapi krisis berat. Seorang rekan bisnis telah menggelapkan sejumlah besar uang, meninggalkan perusahaan di ambang kebangkrutan. Ardian harus bekerja 18 jam sehari, bepergian terus-menerus, memangkas biaya secara drastis. Tekanan menguasai rumah tangga. Sinta, yang telah meninggalkan pekerjaannya untuk merawat Rizky, mendapati dirinya sendirian hampir sepanjang waktu. Sinta berusaha memahami. Tahu bahwa Ardian sedang berjuang menyelamatkan apa yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Tetapi kesendirian terasa berat, terutama ketika Rizky jatuh sakit radang paru-paru dan Sinta menghabiskan 3 malam di rumah sakit sendirian karena Ardian sedang dalam negosiasi penting di kota lain. Pada salah satu malam yang sepi di rumah sakit itu, melihat putranya yang sakit di ranjang bayi, Sinta merasakan beban dari semua perubahan dalam hidupnya. Dia telah keluar dari kemiskinan, meraih kestabilan, menikah dengan pria yang dicintainya, tetapi entah bagaimana masih merasa tersesat. Ketika Ardian akhirnya tiba di rumah sakit pada hari keempat, dia menemukan Sinta tertidur di kursi samping ranjang bayi, masih mengenakan pakaian hari sebelumnya, rambut berantakan, lingkaran hitam di bawah matanya. Rizky sudah membaik. Demamnya sudah turun, tetapi Sinta tampak sangat kelelahan. Sinta, Ardian membangunkannya dengan lembut. Sinta membuka matanya, sesaat bingung, lalu fokus pada Ardian. Kamu datang. Tidak ada tuduhan dalam suaranya, hanya pernyataan lelah. Maaf terlambat. Rapatnya memanjang, pesawatnya tertunda. Ardian mulai menjelaskan, tetapi Sinta menyela. Tidak perlu dijelaskan. Saya mengerti. Namun ada jarak dalam suaranya yang tidak pernah Ardian dengar sebelumnya. Bulan-bulan berikutnya, meskipun Rizky sudah sembuh dan perusahaan perlahan stabil kembali, sesuatu telah berubah di antara mereka. Mereka tidak bertengkar, tidak berdebat, tetapi keintiman telah hilang di tengah tanggung jawab dan kelelahan. Sinta kembali bekerja paruh waktu di perusahaan, lebih karena kebutuhan merasa berguna daripada kebutuhan finansial. Tetapi Sinta merasa hanya menjalani gerakan-gerakan kehidupan tanpa benar-benar menghayatinya. Pada suatu sore hari Kamis, ketika sedang menata dokumen di kantor, Sinta menemukan Ardian berdiri di pintu, mengamatinya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya.
Itu pertanyaan yang belakangan ini sering dia ajukan, seolah merasakan ada yang salah tetapi tidak tahu apa. Sinta menatapnya, benar-benar menatap untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Sinta melihat kelelahan di matanya, kerutan kekhawatiran yang sebelumnya tidak ada, ketegangan di bahunya. Tidak tahu, jawabnya jujur. Kamu sendiri? Ardian masuk ke kantor, menutup pintu di belakangnya. Tidak. Saya merasa kita menjalani kehidupan yang sejajar tapi tidak pernah bertemu, meskipun tinggal di rumah yang sama. Sinta meletakkan dokumen di meja. Ingat waktu kamu menemukan saya di kursi rumah sakit itu? Seperti baru kemarin. Kamu bilang mau merawat saya, dan kamu melakukannya. Kamu memberiku kehidupan yang tidak pernah saya impikan. Sinta ragu, mencari kata-kata yang tepat. Tapi, kadang-kadang saya merasa kehilangan sesuatu di sepanjang jalan. Saya tidak bisa menjelaskan apa. Ardian mendekat, duduk di tepi meja. Kamu menyesal menerima semua ini? Menyesal menikah denganku? Tidak, jawab Sinta cepat. Tidak pernah menyesal. Saya mencintaimu. Mencintai keluarga kita. Hanya saja, saya merasa kita sudah berhenti benar-benar saling melihat. Ardian mengulurkan tangannya, menyentuh wajahnya. Kalau begitu, ayo kita saling melihat lagi. Ayo kita ingat kenapa kita bisa sampai di sini. Sinta memejamkan matanya saat merasakan sentuhan Ardian, merasakan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan koneksi yang pernah menyatukan mereka. Bagaimana caranya? Mulai dari sekarang. Ceritakan apa yang benar-benar kamu rasakan. Dan Sinta pun bercerita tentang kesendirian, tentang merasa tersesat antara perempuan yang dulu dan yang sekarang, tentang ketakutan tidak menjadi ibu yang baik, istri yang baik. Ardian mendengarkan semuanya sambil menggenggam tangannya. Dan ketika Sinta selesai, Ardian membagikan ketakutannya sendiri. Takut gagal, takut kehilangan semua yang telah dibangunnya, takut tidak bisa memberikan Sinta dan Rizky kehidupan yang layak mereka dapatkan. Mereka berbicara hingga larut malam itu, menemukan kembali satu sama lain, mengingat mengapa mereka jatuh cinta. Itu adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka, di mana mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang merawat satu sama lain, tetapi tentang tumbuh bersama, menghadapi tantangan berdampingan, dan tidak pernah berhenti memilih satu sama lain hari demi hari. Beberapa bulan kemudian, pada suatu pagi Sabtu, sambil minum kopi sementara Rizky bermain di halaman, Sinta mengajukan pertanyaan yang akan mengubah segalanya lagi. Ardian, kamu pernah berpikir untuk punya anak lagi? Ardian hampir tersedak kopinya. Anak lagi? Sekarang? Bukan sekarang, tapi segera. Rizky akan berumur 3 tahun. Jarak usia yang bagus. Ardian meletakkan cangkirnya, mempelajari ekspresi wajah Sinta. Kamu benar-benar mau? Mau. Saya ingin keluarga besar, penuh kehidupan. Saya ingin rumah kita selalu dipenuhi tawa anak-anak. Ardian tersenyum. Senyum pertama yang tulus dan tanpa beban dalam berbulan-bulan. Kalau begitu, ayo kita buat keluarga besar. 3 bulan kemudian, Sinta hamil lagi. Kali ini kehamilannya berbeda. Ardian telah belajar menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, dan hadir untuk setiap mual pagi, setiap USG, setiap gerakan bayi. Ketika mereka mengetahui bahwa itu kembar, mereka tertawa sampai menangis. Kamu yang minta keluarga besar kan? Ardian bercanda. Alam semesta mendengarmu. Melati dan Bayu lahir sehat, 2 bayi cantik dan tampan yang melengkapi keluarga dengan sempurna. Rumah menjadi sebuah kekacauan yang terorganisir, penuh tangisan, tawa, popok, dan cinta. Sinta, kini ibu dari 3 anak, menemukan kekuatan yang tidak pernah dia tahu dia miliki. Dia mengordinasikan semuanya dengan efisiensi bagai tentara, tetapi selalu dengan kasih sayang.
Ardian adalah ayah yang penuh dedikasi. Bangun dini hari untuk menyusui, mengganti popok si kembar sambil bermain dengan Rizky, dan masih menemukan waktu untuk kejutan romantis bagi Sinta. Pada suatu malam, setelah menidurkan ketiga anak, mereka duduk di sofa ruang tamu, kelelahan namun bahagia. "Ingat waktu kamu bilang saya menyelamatkanmu di rumah sakit itu?" Ardian bertanya, memeluk Sinta. "Ingat. Saya rasa sebenarnya kamulah yang menyelamatkan saya. Kamu mengajarkan saya apa artinya keluarga yang sesungguhnya." Sinta bersandar padanya. "Kita saling menyelamatkan." Mereka terdiam sejenak, mendengarkan suara-suara lembut rumah, dengungan AC, detakan jam, napas tenang anak-anak yang sedang tidur. "Kamu bahagia?" tanyanya. "Sangat," jawab Sinta tanpa ragu. "Kamu?" "Lebih bahagia dari yang pernah saya bayangkan." Itu benar adanya. Dari kursi plastik biru di rumah sakit hingga sofa nyaman di rumah mereka yang dipenuhi cinta, mereka telah menempuh perjalanan yang luar biasa. Tidak selalu mudah, tidak selalu sempurna, tetapi nyata, milik mereka berdua. Namun kehidupan, yang selalu penuh kejutan, masih menyimpan satu hal lagi. Pada suatu pagi hari Selasa, ketika anak-anak sudah di sekolah dan tempat penitipan, Sinta sedang membersihkan rumah ketika merasakan gelombang nostalgia saat melihat bak mandi di kamar utama. Bukan bak mandi mewah dari marmer yang mereka miliki sekarang, melainkan dia teringat bak mandi sederhana di apartemen pertamanya dan bagaimana Ardian pernah menemukannya sedang membersihkannya bertahun-tahun lalu, ketika Sinta berada di batas kekuatannya. Sinta tersenyum dengan kenangan itu, mengambil alat-alat kebersihan, dan mulai membersihkan bak mandi yang sekarang. Bukan karena harus, tetapi karena ingin. Sinta sedang bersenandung ketika mendengar langkah kaki di kamar. "Sinta." Suara Ardian bernada terkejut. Sinta menoleh, masih berlutut di samping bak mandi. Rambutnya diikat cepol berantakan, mengenakan baju rumah yang sederhana. Untuk sesaat, keduanya terbawa kembali ke hari itu bertahun-tahun yang lalu, ketika Ardian menemukan Sinta dalam situasi serupa tetapi dengan alasan yang sangat berbeda. "Sedang apa?" tanya Ardian, tetapi nadanya bukan khawatir, melainkan penasaran yang geli. "Membersihkan bak mandi kita," jawab Sinta sambil tersenyum. "Karena saya mau, bukan karena harus." Ardian mendekat, mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Ketika Sinta berdiri, Ardian menariknya ke dalam pelukan. "Saya mencintaimu," katanya sederhana. "Saya mencintaimu hari ini. Mencintaimu waktu kamu duduk di kursi rumah sakit itu. Dan akan tetap mencintaimu nanti ketika kita sudah tua dan mengeluh soal sakit pinggang." Sinta tertawa, menciumnya lembut. "Janji kita akan menua bersama sambil mengeluh soal sakit pinggang?" "Janji. Tapi sebelum itu kita harus membesarkan 3 remaja. Kamu yakin siap untuk itu?" Sinta pura-pura berpikir. "Saya rasa setelah semua yang kita lalui, kita bisa menghadapi apa saja." Dan itu memang benar. Mereka memulai sebagai majikan dan asisten rumah tangga, berkembang menjadi teman, lalu kekasih, suami dan istri, dan akhirnya sebuah keluarga yang utuh. Setiap fase membawa tantangan, tetapi juga memperkuat ikatan di antara mereka. Sore itu, sambil menunggu anak-anak pulang dari sekolah, duduk di teras rumah mereka, memandangi halaman yang mereka tanam bersama, Sinta merenung dengan suara lantang. "Tahu tidak apa yang saya pelajari selama bertahun-tahun ini?" "Apa?" "Bahwa cinta sejati bukan tentang menyelamatkan seseorang, tapi tentang tumbuh bersama, tentang memilih untuk tetap tinggal bahkan ketika segalanya terasa sulit, tentang membangun sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita bangun sendiri-sendiri." Ardian mengangguk, mengambil tangannya dan menautkan jari-jari mereka. Dan bahwa kadang-kadang hal terbaik dalam hidup dimulai di saat yang paling tak terduga. Seperti di kursi plastik biru rumah sakit umum daerah. Persis.
seperti di kursi plastik biru rumah sakit umum daerah. Mereka tertawa, dan suara tawa mereka berbaur dengan suara anak-anak yang pulang dari sekolah, berlarian di halaman, memenuhi rumah kembali dengan kehidupan dan kegembiraan. Sinta memandang Ardian, tidak lagi melihat majikan yang pernah menyelamatkannya, bukan pula suami yang memberinya kehidupan lebih baik, melainkan teman hidup yang memilih berjalan di sisinya, membangun bersama sesuatu yang indah dan nyata. "Terima kasih," katanya. "Untuk apa?" "Untuk berhenti di rumah sakit itu, untuk peduli, untuk tetap tinggal." Ardian mengangkat tangan Sinta ke bibirnya, menciumnya lembut. "Terima kasih kamu sudah membiarkan saya tinggal, sudah percaya bahwa kita bisa berhasil, sudah mengajarkan saya bahwa sebuah rumah baru menjadi tempat pulang kalau ada kamu di dalamnya." Rizky muncul berlari ke teras, diikuti si kembar Melati dan Bayu. Semuanya berbicara bersamaan tentang apa yang terjadi di sekolah. Sinta dan Ardian saling bertatapan di atas kepala anak-anak, berbagi senyum penuh makna. "Mama, Papa, kalian dengar tidak?" Melati merengek, menarik baju Sinta. "Kami dengar, sayang." Sinta menjawab sambil menggendong putrinya. "Ceritakan semuanya ke Mama." Sementara anak-anak menceritakan petualangan mereka hari itu, Ardian mengamati keluarganya dan merasakan dadanya dipenuhi rasa syukur. Dari kursi rumah sakit itu hingga ke sini, mereka telah membangun sesuatu yang bahkan dalam mimpi terbaiknya pun tidak pernah dia bayangkan. Kemudian, setelah makan malam, mandi, cerita pengantar tidur, dan semua anak akhirnya di tempat tidur masing-masing, Sinta dan Ardian kembali bertemu di teras, seperti yang mereka lakukan setiap malam. "Menurutmu kita bisa mempertahankan semua ini?" Sinta bertanya, menyandarkan kepalanya di bahu Ardian. "Semua apa?" "Keluarga, cinta, kebahagiaan, semua perasaan bahwa kita diberkahi ini." Ardian mencium puncak kepalanya. "Saya rasa kita bisa selama kita terus berjuang untuk itu setiap hari. Selama kita tidak lupa dari mana kita berasal dan betapa sulitnya perjalanan untuk sampai ke sini." Sinta memejamkan matanya, merasa aman dan dicintai. "Kalau begitu, saya rasa kita bisa mempertahankannya selamanya." "Ah, selamanya itu lama sekali," Ardian bercanda. "Bagaimana kalau kita mulai dengan besok dulu?" Sinta tertawa. Besok kedengarannya sempurna. Dan di sana, di bawah bintang-bintang, dikelilingi oleh cinta yang telah mereka bangun bersama, mereka membuat rencana untuk esok hari, mengetahui bahwa apapun tantangan yang dibawa kehidupan, mereka akan menghadapinya bersama, seperti yang telah mereka pelajari sejak sore pertama di sebuah rumah sakit, ketika dua kehidupan bersilangan dan memutuskan untuk saling terjalin selamanya. Bertahun-tahun kemudian, ketika menceritakan kisah mereka kepada cucu-cucu, mereka selalu memulai dengan cara yang sama. Semuanya bermula di sebuah kursi plastik biru, di rumah sakit umum daerah, pada suatu sore hari Kamis yang mengubah hidup kami selamanya. Dan mereka selalu mengakhiri dengan kalimat yang sama, diucapkan serentak, tersenyum satu sama lain seolah ini pertama kalinya. Dan kami menemukan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan latar yang sempurna untuk tumbuh. Kadang cinta hanya butuh dua orang yang bersedia saling merawat, bahkan terutama ketika hidup tidak masuk akal. Namun kehidupan, yang selalu tak terduga, masih menyimpan tantangan yang sekali lagi akan menguji kokohnya cinta yang dibangun dengan begitu hati-hati. 2 tahun setelah percakapan tenang di teras itu, pada suatu pagi di bulan September, Sinta terbangun dengan pusing yang berbeda, lebih kuat dari sebelumnya. Ardian menemukannya bersandar di meja dapur, bernapas dengan susah payah, wajahnya pucat seperti kertas. "Sinta, ada apa?" tanyanya panik, memegang kedua bahunya. "Cuma pusing." "Mungkin karena bangun terlalu cepat." Sinta mencoba meminimalkan, tetapi Ardian sudah meraih kunci mobil. Di rumah sakit, hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa aritmia jantungnya telah memburuk, memerlukan pengawasan ketat dan perubahan drastis dalam kesehariannya. Tidak boleh stres, tidak boleh kelelahan.
Istri Bapak membutuhkan istirahat dan perawatan yang konstan, dokter spesialis jantung mengarahkan dengan serius. Ardian menggenggam tangan Sinta selama konsultasi berlangsung. Teringat hari pertama di koridor rumah sakit, ketika menemukannya lemah dan sendirian. Kali ini akan berbeda, janjinya pelan. Kali ini saya tidak akan membiarkanmu menanggung apapun sendirian. Bulan-bulan berikutnya membutuhkan reorganisasi keluarga secara menyeluruh. Rizky, yang kini berusia 15 tahun, mengambil lebih banyak tanggung jawab terhadap si kembar. Melati dan Bayu, meskipun masih kecil, belajar membantu pekerjaan-pekerjaan sederhana. Fajar, yang sudah lulus dari jurusan teknik, mulai lebih sering ke rumah, membantu dalam segala hal yang bisa dia lakukan. Ardian berubah menjadi pengasuh yang paling berdedikasi, mengontrol obat-obatan, menyiapkan makanan bergizi seimbang, memastikan Sinta mematuhi jadwal istirahatnya. Kamu terlalu memanjakan saya, keluhnya tanpa keyakinan, melihat Ardian datang membawa teh hangat sore di atas nampan. Saya mengompensasi semua tahun ketika kamu merawat semua orang kecuali dirimu sendiri, jawab Ardian, menata bantal di belakang punggungnya. Pemulihan berjalan bertahap, tetapi membawa kedekatan yang lebih besar di antara mereka. Mereka menghabiskan berjam-jam berbincang, mengenang masa lalu, membuat rencana untuk masa depan. Tahu apa yang paling saya cintai darimu? Sinta bertanya pada suatu sore yang hujan sementara Ardian membaca di sampingnya. Kemampuanmu untuk memulai kembali. Berapa kali hidup menjatuhkan kita, dan kamu selalu bangkit, selalu menemukan cara untuk terus maju. Ardian menutup buku, menatapnya dengan penuh kelembutan. Hanya karena ada kamu di sisi saya. Sendirian, saya pasti sudah menyerah di kejatuhan pertama. Tidak mungkin. Kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dan sekarang kita lebih kuat bersama daripada kita pernah terpisah. 6 bulan kemudian, dengan kondisi Sinta yang sudah stabil dan menjalani pengobatan yang tepat, keluarga menghadapi tantangan tak terduga lainnya. Perusahaan tempat Ardian bekerja mengalami restrukturisasi dan dia di PHK. Di usia 45 tahun, dengan pengalaman luas tetapi usia yang dianggap terlalu tua oleh pasar kerja, mencari pekerjaan baru ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Mungkin ini saatnya kita mencoba sesuatu milik kita sendiri, saran Sinta suatu malam, setelah satu lagi wawancara kerja yang gagal. Milik kita sendiri? Seperti apa? Ingat bagaimana semua orang selalu memuji masakan saya? Dan kamu punya pengalaman di bidang manajemen. Bagaimana kalau warung makan kecil? Ide itu terdengar gila pada awalnya, tetapi semakin mereka membicarakannya, semakin masuk akal. Dengan uang pesangon dan tabungan, mereka menyewa tempat usaha sederhana di sebuah kawasan yang sedang berkembang. Warung, cita rasa keluarga, lahir dari kebutuhan, tetapi tumbuh dengan cinta dan dedikasi. Sinta memimpin dapur dengan bantuan Rizky, yang ternyata berbakat di bidang kuliner. Ardian menangani pelayanan dan administrasi. Melati dan Bayu membantu di akhir pekan, belajar sejak dini nilai bekerja dalam keluarga. Warung itu dimulai pelan-pelan, tetapi masakan yang jujur dan pelayanan yang hangat menarik pelanggan setia. Dalam 2 tahun, mereka harus memperluas tempat dan mempekerjakan karyawan. Kita berhasil, kata Ardian suatu malam, menghitung omzet bulan itu. Kita berhasil membangun sesuatu milik kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Sinta tersenyum, mengelap tangannya di celemek. Dan yang terbaik dari semuanya, kita melakukannya bersama. Dengan keluarga kita. Tahun-tahun berikutnya membawa kestabilan dan pertumbuhan. Rizky memutuskan kuliah di Fakultas Kedokteran, terinspirasi oleh perawatan yang dilihatnya diterima sang ibu. Melati menunjukkan bakat menari dan mendapat beasiswa di sekolah tari ternama. Bayu memperlihatkan bakat menggambar dan arsitektur. Fajar menikah dan memberi mereka cucu pertama, Naufal, yang memenuhi rumah dengan kegembiraan dan keriuhan. Saat makan bersama keluarga di hari Minggu,
Dengan meja penuh hidangan dan keluarga berkumpul, Rizky berdiri untuk mengangkat gelas. Saya ingin bersulang untuk kedua orang tua saya. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahwa keluarga adalah tentang pilihan setiap hari, dan bahwa akhir bahagia yang terbaik adalah yang kita perjuangkan setiap hari. Ardian menatap Sinta, tidak lagi melihat asisten rumah tangga dari kursi rumah sakit, melainkan teman hidupnya, perempuan yang telah mengubah keberadaannya menjadi sesuatu yang bermakna dan bertujuan. Setelah semua orang pulang, mereka duduk di teras seperti yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Kamu menyesal tentang sesuatu? Sinta bertanya, menyandarkan kepalanya di bahunya. Saya menyesal tidak melihatmu lebih awal, butuh 3 tahun untuk menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Mungkin kita memang membutuhkan 3 tahun itu. Mungkin saya memang harus berada di kursi itu, di batas kekuatan saya, agar kamu bisa melihat saya. Dan mungkin kamu harus merasa tersesat untuk mengenali jalan pulang. Kamu adalah jalan pulang saya, Sinta. Selalu begitu. Tahun-tahun berlalu membawa lebih banyak kebahagiaan daripada kesedihan. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan perak dengan pesta sederhana namun mengharukan. Menyaksikan Rizky lulus menjadi dokter dan mulai bekerja di rumah sakit yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Menemani Melati menjadi guru tari yang dihormati. Merayakan ketika Bayu memenangkan sayembara arsitektur yang bergengsi. Menjadi saksi pernikahan kedua Fajar, yang akhirnya menemukan cinta sejati. Lebih banyak cucu datang, memenuhi pertemuan keluarga dengan tawa dan keramaian. Warung makan itu berkembang pesat, menjadi rujukan di kota. Pada suatu sore di musim kemarau, dengan rambut sudah memutih dan kerutan menandai wajah yang telah hidup dengan penuh, mereka sedang menata foto-foto lama ketika Sinta menemukan sebuah foto pudar dirinya mengenakan seragam kerja. Lihat ini, Sinta menunjukkannya kepada Ardian. Kapan ini diambil? Di ulang tahun pertama Rizky. Setelah kamu mulai bekerja di rumah, kamu bersikeras menyiapkan kue spesial untuknya. Sinta memperhatikan perempuan kurus dan lelah di foto itu. Saya dulu begitu muda, begitu tersesat. Dulu cantik. Sekarang pun cantik. Hanya saja sekarang kecantikannya datang dari tempat yang berbeda. Dari kedamaian, dari pencapaian, dari cinta yang dijalani sepenuhnya. Mereka menyimpan foto-foto itu dengan hati-hati. Setiap lembar menceritakan bagian dari perjalanan mereka. Tahu apa yang ingin saya lakukan? Tanyanya. Kembali ke rumah sakit itu. Melihat apakah kursi-kursi biru itu masih ada. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah sakit tempat semuanya bermula. Gedungnya sudah direnovasi, tetapi koridor UGD masih mempertahankan kursi-kursi plastik biru yang sama. Mereka duduk berdampingan, bergandengan tangan, mengamati lalu lalang pasien dan dokter. Disinilah kisah kita dimulai, katanya pelan. Disinilah saya menyadari bahwa saya tidak tahu apa-apa tentangmu, tapi ingin mengetahui semuanya, jawab Ardian. Seorang perawat lewat, lalu kembali dengan penasaran. Bapak Ibu sedang menunggu giliran? Tidak, Ardian tersenyum. Hanya mengenang. Di kursi-kursi inilah kami bertemu bertahun-tahun yang lalu. Indah sekali. Bapak Ibu pasangan yang serasi. Setelah perawat itu menjauh, Sinta tertawa. Kita masih pasangan yang serasi ternyata. Yang paling serasi yang saya kenal. Serasi karena bertahan melewati segalanya. Lebih banyak tahun berlalu, membawa ketenangan dari kedewasaan yang dijalani dengan baik. Mereka menjual warung makan kepada karyawan-karyawan terpercaya, menjamin masa pensiun yang tenteram. Hari-hari dihabiskan merawat halaman, menerima kunjungan anak-anak dan cucu-cucu, menjalani kesederhanaan yang selalu mereka dambakan. Ketika Ardian menginjak usia 70 tahun, kesehatannya mulai menunjukkan tanda-tanda kerentanan. Masalah jantung membutuhkan perawatan khusus dan rawat inap sesekali.
Sinta mengambil peran sebagai perawat dengan dedikasi yang sama seperti ketika Ardian merawatnya bertahun-tahun sebelumnya. "Saya tidak mau merepotkanmu," kata Ardian di pagi-pagi yang sulit. "Kamu sudah memberiku seumur hidup perawatan. Sekarang giliran saya membalas," jawab Sinta, menata bantal-bantal. Selama rawat inap yang lebih lama, di rumah sakit yang sama tempat mereka bertemu, Sinta tidur di kursi samping tempat tidurnya setiap malam. "Kamu harus pulang istirahat," Ardian terus mendesak. "Saya tidak kemana-mana. Kamu ada untuk saya waktu saya membutuhkan. Sekarang saya yang ada untukmu." Anak-anak bergantian menjenguk, membawa cucu-cucu untuk menghibur kakek mereka. Rizky, kini dokter berpengalaman, memantau pengobatannya dengan cermat. Melati membawa musik untuk diputar di kamar. Bayu memperlihatkan proyek-proyek barunya. Fajar menceritakan kisah-kisah dari cicit mereka. Setelah 3 minggu, Ardian diperbolehkan pulang dengan rekomendasi istirahat. Di rumah, Sinta merawatnya dengan dedikasi penuh. "Kamu memanjakan saya," keluhnya tanpa sungguh-sungguh. "Saya mengompensasi semua tahun kamu memanjakan saya." Suatu malam, berbaring di tempat tidur, Ardian menggenggam tangan Sinta erat-erat. "Sinta, kalau sesuatu terjadi pada saya ingin kamu tahu bahwa tahun-tahun ini adalah yang terbaik dalam hidup saya. Saya tidak akan mengubah apapun, bahkan saat-saat yang sulit." Sinta membalas genggamannya. "Tidak akan terjadi apa-apa. Kamu akan sembuh. Tapi kalau terjadi, janji kamu akan terus hidup, akan bahagia, tertawa, menikmati cucu-cucu." "Berhenti bicara begitu." "Janji?" Sinta menghela napas. "Janji. Tapi kamu juga harus janji akan terus berjuang." "Saya akan selalu berjuang untukmu." Ardian pulih perlahan, tetapi kerapuhannya semakin terlihat. Tidak bisa lagi jalan-jalan jauh, mudah lelah, banyak tidur. Tetapi di saat-saat terjaga, dia hadir sepenuhnya, penuh perhatian, menikmati setiap detik bersama keluarga. Pada suatu hari Minggu di bulan November, saat makan bersama keluarga, Ardian meminta perhatian semua orang. "Saya ingin berterima kasih karena kalian ada di sini, karena kalian menjadi keluarga yang luar biasa ini. Kalian adalah pencapaian terbesar saya." Rizky mengerutkan dahi. Ayah baik-baik saja?" "Baik-baik saja. Hanya ingin mengatakannya selagi bisa." Setelah semua orang pulang, Sinta menemukan Ardian di teras, mengamati matahari terbenam. "Kamu membuatku takut tadi di dalam." Kedengarannya seperti perpisahan. "Itu bukan perpisahan. Itu rasa syukur. Saya belajar bahwa kita tidak seharusnya menunggu saat terakhir untuk mengatakan apa yang kita rasakan." Sinta duduk di sampingnya. "Kalau begitu, biar saya juga bilang. Terima kasih sudah menjadi suami, ayah, dan teman hidup terbaik yang bisa dimiliki siapapun." Mereka menyaksikan matahari menghilang di ufuk, mengetahui bahwa setiap momen bersama sangatlah berharga. Beberapa tahun lagi berlalu dengan tenang. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan emas dengan pesta besar, mengumpulkan keluarga, sahabat, dan karyawan yang sudah menjadi bagian keluarga. Saat bersulang, Ardian menceritakan kembali bagaimana dia bertemu Sinta. "Saya punya segalanya yang bisa dibeli uang, tetapi kosong. Lalu saya menemukan seorang perempuan di kursi rumah sakit, di batas kekuatannya, tetapi dengan martabat yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Saat itu saya mengerti bahwa kesuksesan bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tetapi tentang siapa yang kamu cintai." Anak-anak dan cucu-cucu mendengarkan dengan terharu kisah yang sudah mereka kenal tetapi tidak pernah bosan mendengarnya. Rahasia 50 tahun bersama bukan tidak pernah berselisih, tetapi memilih untuk tetap tinggal bahkan ketika sulit. Memaafkan, memulai lagi, tumbuh bersama.
Memahami bahwa cinta adalah keputusan setiap hari, Ardian menyimpulkan. Malam itu, kelelahan tetapi bahagia, Sinta bertanya, "Kamu menyesal tentang sesuatu?" "Tidak ada." "Kamu?" "Tidak ada. Mungkin hanya menyesal tidak bertemu denganmu lebih awal. Kita bertemu di waktu yang tepat. Kalau lebih awal, saya belum siap untuk melihatmu." 2 tahun setelah perayaan emas pernikahan, pada suatu pagi musim kemarau yang tenang, Ardian tidak terbangun. Dia pergi dalam tidurnya, tanpa rasa sakit, dalam damai. Upacara pemakaman dihadiri banyak orang, dipenuhi mereka yang hidupnya pernah disentuh oleh Ardian. Sinta berdiri di samping peti, menggenggam tangan dinginnya. "Kamu berjanji kita akan menua bersama, tapi terima kasih untuk setiap hari, setiap pelajaran," bisiknya. Bulan-bulan berikutnya sangat berat. Rumah terasa hampa tanpa kehadirannya. Tetapi Sinta telah berjanji akan terus hidup, dan dia menepatinya. Sinta mulai menjadi sukarelawan di rumah sakit tempat mereka bertemu, membantu pasien-pasien dalam situasi serupa, menceritakan kisahnya kepada siapapun yang membutuhkan, menunjukkan bahwa selalu ada harapan. Setahun setelah kepergian Ardian, Sinta kembali ke rumah sakit dan duduk di kursi biru tempat semuanya bermula. Seorang perempuan muda duduk di sampingnya, jelas kelelahan, seragam kerja kotor, mata penuh air mata. "Kamu baik-baik saja?" Sinta bertanya dengan lembut. "Tidak tahu. Saya sangat lelah. Bekerja begitu keras, tapi tidak pernah cukup." Sinta tersenyum penuh pengertian. "Boleh saya ceritakan sebuah kisah?" Dan Sinta menceritakan semuanya, dari kursi itu hingga saat ini. Perempuan muda itu mendengarkan dengan terpesona, harapan mulai tumbuh di matanya. "Jadi, selalu ada jalan?" "Selalu. Selama kamu tidak menyerah, selalu ada jalan. Dan kadang-kadang, saat kamu paling tidak mengharapkannya, seseorang datang untuk membantumu." Malam itu, Sinta menulis di buku hariannya, "Hari ini saya menyelesaikan lingkaran. Saya duduk di kursi tempat kamu menemukan saya, dan saya membantu seseorang seperti kamu pernah membantu saya. Inilah warisan sejati dari cinta kita." Tahun-tahun terus berlalu. Sinta tetap membantu di rumah sakit, menjadi kehadiran yang konstan dalam kehidupan anak-anak dan cucu-cucunya. Di usia 90 tahun, pada suatu sore yang tenang, dikelilingi keluarga, Sinta memejamkan matanya untuk terakhir kalinya, pikirannya dipenuhi rasa syukur atas hari itu di kursi biru, atas lelaki yang melihatnya ketika dia merasa tak terlihat, atas 52 tahun kebersamaan. Di upacara pemakaman RIZKI membacakan kutipan dari buku yang ditulis kedua orang tuanya tentang kisah mereka. Sinta dimakamkan di samping Ardian, di bawah pohon yang mereka tanam bersama. Di batu nisan, sebuah kalimat yang dipilih oleh Sinta sendiri. "Di sini beristirahat dua jiwa yang bertemu di kursi rumah sakit dan membangun cinta yang melampaui segala batas. Semoga kisah kami menginspirasi orang lain untuk tidak pernah menyerah pada cinta sejati." Rumah sakit memberikan penghormatan dengan memasang plakat di dekat kursi-kursi biru. Di koridor ini bermula kisah cinta yang membuktikan bahwa pertemuan tak sengaja dapat mengubah hidup selamanya. Bahwa cinta sejati itu ada, bertahan, dan abadi. Para pengunjung sering berhenti untuk membaca, beberapa menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Kisah Ardian dan Sinta menjadi legenda setempat, diceritakan dan diceritakan kembali, tetap mempertahankan esensinya, dua orang yang tak terduga, pertemuan yang tak direncanakan, pilihan untuk tetap tinggal, kehidupan yang dibangun di atas cinta sejati. Bahkan setelah mereka pergi, mereka terus menyentuh kehidupan orang lain, membuktikan bahwa kisah cinta sejati tidak pernah berakhir, hanya berubah menjadi warisan yang melintasi generasi. Mengingatkan bahwa cinta yang paling murni tidak mengenal batas, tidak menyerah di hadapan kesulitan, dan selalu layak untuk diperjuangkan. Karena pada akhirnya, yang benar-benar penting bukanlah dari mana kita berasal atau kemana kita pergi,
Melainkan dengan siapa kita memilih untuk berjalan dan bagaimana kita memutuskan untuk mencintai setiap hari yang diberikan kepada kita untuk dijalani. Suka dengan ceritanya? Kalau begitu, jangan lupa tinggalkan like supaya saya tahu kamu menyukai konten seperti ini, subscribe ke channel, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan tulis di kolom komentar pendapatmu, karena pendapatmu sangat berarti.